Kena tipu akun scoutingnya, netizen Malaysia malah fitnah bahwa adminnya orang Indonesia. Selama ini informasi soal pemain keturunan pemain Malaysia berasal dari akun @FR_Future_Talent. Namun pada nyatanya netizen Malaysia malah kena tipu informasi dari akun tersebut. Brown Hill yang dinyatakan oleh akun scouting itu adalah orang Malaysia membantah dia punya darah keturunan Malaysia. Kegaduhan pun terjadi di antara netizen Malaysia. Namun Indonesia malah kena fitnah oleh netizen Malaysia. Mereka mengira admin akun itu adalah orang Indonesia. Ya, mereka mengira orang Indonesia adalah dalang di balik kegaduhan yang terjadi saat ini, padahal admin @FR_Future_Talent adalah orang Malaysia. Calon Ketua Umum FAM, Tunku Ismail atau TMJ, mengaku kesulitan mencari pemain keturunan Malaysia di Eropa. Tidak sedikit pemain incarannya tidak tahu negara Malaysia. Bahkan sebagian dari mereka ada yang nggak tahu letak Malaysia di mana. Ini lebih berat. I'm not Malaysian, and where is Malaysia anyways? Jawab para pemain kepada TMJ ketika ditanya apakah punya darah keturunan Malaysia. Dalam hal ini, Indonesia patut bersyukur karena punya talenta diaspora yang berlimpah yang bermain di klub-klub Eropa saat ini. Waduh, teman-teman, Indonesia disalahkan gara-gara Malaysia gagal menaturalisasi pemain grade A. Kok bisa netizen Malaysia ini, mereka yang gagal, Indonesia yang disalahkan? Gini cerita lengkapnya. Nah teman-teman, dalam beberapa bulan terakhir ini Malaysia itu selalu menghebohkan akan menaturalisasi pemain berkualitas tinggi atau grade A yang akan membela Malaysia. Salah satunya adalah Josh Brownhill yang bermain untuk Burnley di kasta tertinggi Liga Inggris ya, atau Premier League. Tapi rupanya ekspektasi mereka itu harus ditampar dengan kenyataan. Sang pemain menolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa dia tidak punya darah sepeser pun dari Malaysia. Waduh. Nah teman-teman semua, untuk lebih lengkapnya kita langsung saksikan video-video ini ya teman. Berita buruk guys, Josh Brownhill bukan pemain warisan Malaysia. Aduh, apa benda ni weh? Sejujurnya ini sangat menghampakan. Antara semua nama pemain asing yang dikaitkan dengan Harimau Melaya, abang paling teruja dengan Kapten Burnley Josh Brownhill. Bukan saja pasal dia pernah main dalam EPL, tapi profil pemain macam ni sangat diperlukan oleh Harimau Melaya. Nama dia lah yang asyik disebut setelah kita gagal dapat match DJ beberapa bulan yang lepas. Dan banyak orang yang memberi harapan palsu yang dia akan menjadi pemain warisan pertama setelah penstrukturan semula FAM. Malangnya Josh Brownhill sendiri keluar menyangkal klaim yang dia ada darah Malaysia dalam social media. Tapi satu benda yang mengejutkan ialah TMJ yang DM Brownhill dulu minta dia keluarkan statement itu. Untuk abang, ini sesuatu yang positif kerana menunjukkan TMJ ada inisiatif dan sedang mengusahakan sesuatu di sebalik tabir. Walaupun kebarangkalian tinggi kita akan kena troll dan diketawakan, jangan goyang guys. Percaya kepada revolusi Harimau Melaya dan juga kepada TMJ. Klaim sana-sini, Malaysia disekat oleh Isaac Hayden setelah mengklaim bahwa ia punya keturunan Malaysia. Ya, baru-baru ini Malaysia kembali membuat heboh dengan mengklaim Isaac Hayden, pemain Newcastle, sebagai keturunan mereka. Namun, klaim ini langsung dibantah keras oleh sang pemain. Dalam sebuah komentar di postingan media Malaysia, Hayden menulis, "Malaysia adalah bagian yang menakjubkan dari dunia, tetapi saya tidak memiliki darah dari sana. Jadi tolong berhenti menandai dan menyebut saya di postingan ini." Pernyataan tegas ini menutup rapat harapan Malaysia untuk mengklaim Hayden sebagai darah mereka. Fakta berbicara, pemain ini sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Malaysia. Kena tipu akun scoutingnya, netizen Malaysia malah fitnah bahwa adminnya orang Indonesia. Selama ini informasi soal pemain keturunan pemain Malaysia berasal dari akun @FR_Future_Talent. Namun pada nyatanya netizen Malaysia malah kena tipu informasi dari akun tersebut. Brown Hill yang dinyatakan oleh akun scouting itu adalah orang Malaysia membantah dia punya darah keturunan Malaysia. Kegaduhan pun terjadi di antara netizen Malaysia. Namun Indonesia malah kena fitnah oleh netizen Malaysia. Mereka mengira admin akun itu adalah orang Indonesia. Ya, mereka mengira orang Indonesia adalah dalang di balik kegaduhan yang terjadi saat ini. Padahal admin @FR_Future_Talent adalah orang Malaysia. Ini sesuatu yang sangat-sangat lucu dan konyol. Nah teman-teman semua, kita tahu bahwa
keberhasilan timnas Indonesia untuk menaturalisasi pemain-pemain grade A yang berdarah Indonesia itu mendapat apresiasi. Bahkan kita tahu bahwa Pak Erick Thohir ini lagi memamerkan keberhasilan PSSI, keberhasilan Indonesia menaturalisasi atau memanggil pulang para pemain yang berdarah Indonesia. Nah, langkah keberhasilan ini coba ditiru oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, tapi sayang sekali langkah mereka itu harus mendapat hantaman yang sangat bertubi-tubi dari pemain-pemain yang digadang-gadangkan untuk membela timnas Malaysia. Nah, baru-baru ini kan Josh Brownhill, salah satu pemain di Liga Premier Inggris ya, harus menampar mereka dengan kenyataan, mengatakan bahwa dia bukanlah pemain yang berdarah Malaysia. Padahal sebelumnya kita tahu para fans fanatik Harimau Malaya ini sudah keluar-keluar di media sosial bahwa wah, Malaysia tidak lama lagi peringkatnya akan naik ke 100, bahkan siap-siap nih akan bersaing di Piala Dunia. Tapi ujung-ujungnya ya kenyataan harus menampar harapan yang terlalu tinggi. Kalau kita lihat dalam page semuanya bola grup tu, rata-rata cerita dalam minggu ni adalah cerita tentang FR Future Talents. Apa sebenarnya page ni dan apa yang menyebabkan orang trigger sangat dengan FR Future Talents ni? Penasaran saya sih. Kalau aku lihat daripada penceritaan orang bahawasanya FR Future Talents ni merupakan satu page yang scouting pemain-pemain heritage, iaitu pemain warisan berdarah Malaysia. Jadi secara logiknya kita dapat lihat page ini membantulah skuad Harimau Melaya untuk scouting player-player berdarah warisan Malaysia yang bermain di liga yang kompetitif di luar negara. Banyaklah nama-nama yang diperkenalkan situ, contohnya macam yang baru-baru ni yang menyebabkan page itu turn off orang kata, bila Josh Brownhill itu sendiri memberi kenyataan bahawa dia ni bukan orang Malaysia. Tapi cerita ni bukan setakat ini sahaja yang menyebabkan orang trigger. Yang menyebabkan orang trigger, sebelum ini page itu telah membuat satu akses premium untuk dapatkan info ataupun maklumat secara pantas dan cepat daripada diorang dengan melanggan Telegram. Masuk dalam grup Telegram diorang tu kena bayar RM15. Maksudnya korang akan jadi subscriber ataupun user yang premium, dapat berita-berita cerita tentang pemain warisan yang ada di Malaysia. Club, tapi sekarang ni dah mula duit sebab dia dah buka Telegram berbayar untuk masuk tengok talent-talent yang dia nak suggestkan. RM10 ke apa dia charge saya tak berapa. Aku pun antara user yang percaya juga dengan cerita daripada FR Future Talent ni. Aku baca lah, wow, macam menarik. Sebab kenapa kita ni percaya, kenapa aku boleh percaya, sebab it gives us a hope, harapan untuk bangkit semula. Itu antara punca sebab aku percaya, wow, tengok profile player dia pernah sebut Josh Brownhill, lepas tu Tavernier, adalah beberapa orang pemain warisan di luar negara yang bermain dekat liga yang kompetitif, dekat EPL and so on. Bayangkan kalau diorang main untuk Malaysia, mana tak solid squad Malaysia. Dan akhirnya masuk dalam bulan Disember hujung 2024 ni, lepas dah banyak subscriber and so on, page tu hilang. Tambahan lagi dengan kenyataan officially daripada Josh Brownhill, saya ni bukan orang Malaysia. So mana perginya fakta ataupun orang kata hujah yang ini bisa diedit bang. Kan memang dia ni tunggu nak confirm lagi, tunggu nak dapatkan IC lagi, tapi rupa-rupanya bukan orang Malaysia yang tidak ada kaitan langsung dengan orang Malaysia. Jadi kita rasa macam harapan kita nak lihat kebangkitan ni di scam oleh page Future Talent ni. Akun ini dipastikan itu miliknya oknum orang Malaysia ya. Dan dari pembahasan ini kita sudah cukup tahu. Yang pertama, memberikan berita-berita tentang pemain naturalisasi atau pemain berdarah Malaysia yang kemungkinan besar bisa membela timnas Malaysia.
dengan menggembar-gembor, memberikan harapan yang sangat besar sekali untuk masyarakat Malaysia. Dan jujur itu sempat membuat kita sebagai supporter Indonesia atau fans Garuda itu, wah, melirik nih, wah, ini akan seru nih kalau ada pemain naturalisasi atau pemain berdarah Malaysia yang kualitasnya itu bagus atau grade A yang membela timnas Malaysia. Akan seru, sehingga di pertandingan-pertandingan yang akan datang atau event-event yang akan datang akan menampilkan suatu permainan yang menarik. Saya lebih ke situ ya teman-teman. Tapi harapan yang besar itu harus ditampar dengan kenyataan yang ada. Para pemain yang sudah digembar-gemborkan ini, mereka tidak memiliki darah Malaysia. Ini sangat jauh berbeda sekali dengan Indonesia. Sangat-sangat. Tentu saja ini sangat menyakitkan. Aduh. Nah, buat oknum atau netizen Malaysia yang bilang bahwa akun ini yang selalu mengupdate tentang berita-berita pemain-pemain berdarah Malaysia itu, kalian tonton video ini. Ini tentu saja sudah sangat jelas bahwa ini akun itu pemiliknya itu orang Malaysia. Nah, yang sangat disayangkan adalah sebagian banyak yang percaya dengan updatean seperti itu. Bahkan mereka rela membayar 15 ringgit untuk mendapatkan update berita terbaru tentang pemain berdarah Malaysia. Ini sangat-sangat memalukan ya. Sudah diberi harapan palsu, diperas pula, malah menghilang orang yang memberitakan berita hoax ini. Pemain kacukan yang dikaitkan bersama dengan skuad Harimau Malaya dan menjadi harapan penyokong-penyokong Malaysia kita sudah menafikan, geng. George Brownhill, pemain yang paling panas sekali dikaitkan untuk bersama dengan skuad Harimau Malaya, kini dia sendiri telah menafikan yang dia tiada pertalian darah bersama dengan Malaysia. So, nampaknya kita tak dapat tengok George Brownhill bermain bersama dengan skuad Harimau Malaya kita. Jangan terlalu berharap sangat dan percaya benda yang tak pasti. Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Okey, siapakah 2 player ni? Aku akan cerita. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, kena tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos. Pemain pertama yang kita cuba dapatkan adalah Joshua Brownhill, pemain England yang bermain untuk kelab Burnley. Dan dengar cerita, harga market dia adalah 15 juta euro. Kalau dia join tim Malaysia, menjadikan player ni player paling mahal, player paling bernilai dekat Asia Tenggara. Dia juga ada balas email untuk mengklarifikasikan dia punya darah Malaysia lah. Sebenarnya nenek dia ada darah Malaysia. Dan dia juga ada tulis dekat sini yang dia open to consider. Maknanya dia mungkin berminat untuk bermain. Yelah, dekat negara England banyak sangat talent, banyak sangat player. Macam mana nak masuk kan? Baik main untuk Malaysia, betul tak? Joshua Brownhill ni adalah seorang midfielder yang sudah pun berumur 28 tahun. Maknanya dia pemain yang memang dah berpengalaman lah, bukan budak muda. Berbeza pula dengan Iggy Huben, pemain Belanda yang baru berusia 19 tahun. Maknanya ini bakat barulah. Sebab itulah harga dia pun 200k. Tak adalah 15 juta macam player yang ini. Okey, so korang bagi pendapat korang, adakah 2 pemain ni akan bermain untuk Malaysia? Termasuklah Ferdy Druif yang tak tahu apa cerita tu. Okey, komen dekat bawah. Dan macam biasa, yang belum follow, korang kena tekan butang follow. Pertanyaannya cuma satu, emangnya dia mau? Aduh, garis rumpun kita yang berjasa kuning lagi-lagi kena scam cuy. Buset dah guys. Guys makannya guys ya, makannya. Kalau misalkan ini punya pemain kacukan mewah tuh ya, jangan asal klaim-klaim gitu buset dah. Kalau misalkan nggak jadi kan malu cuy. Aduh.
Aduh, itu guys ya adalah konten gua di bulan Agustus kok nggak salah guys. Buset, nah, gua udah memprediksi guys, gitu ya. Emangnya Josh Brownhill mau gitu ya, buset. Udah dibuatkan 1000 JJ guys, udah dibuatkan 1000 JJ cuy. Tapi nyatanya apa yang bukan pemain keturunan kayak Mas Del guys, contohnya cuy. Aduh guys ini ya kata-kata untuk warga Malaysia guys ya. Nih guys, kata-kata harus kalian ingat guys. Jangan JJ sebelum resmi, paham? Iya betul. Ya doh, inilah yang dibilang jangan keluar-keluar dulu sebelum melihat kenyataan. Nah ini berbeda jauh sekali dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia berbeda sekali. Mereka sebelum pengumuman resmi kita tidak berani klaim sampai PSSI mengumumkan, sampai para pemain yang membela Indonesia itu mengambil sumpah, itu baru bisa kita bilang wah ini pemain kita. Sangat lucu sekali ya. Ya intinya demi suksesnya pertandingan Indonesia melawan Bahrain di GBK Dewa 19 All Star, promotornya semuanya rela menjadwalkan ulang postpone ke tanggal 6 September 2025. Wah, terima kasih banyak. Karena ditakutkan nomor satu ya memang kita disurati oleh Ketum PSSI Bapak Erick Thohir menyurati kita agar supaya demi kesuksesan berlangsungnya pertandingan Indonesia melawan Bahrain tanggal di bulan Maret supaya rumputnya bagus dan prima. Jadi Dewa 19 harus relakan untuk mundur di tanggal 9 September demi kesuksesan pertandingan Indonesia Bahrain di mata dunia, karena ini kan Piala Dunia. Kita nggak boleh gagal gara-gara konser Dewa yang rusak, nggak boleh gagal. Jadi harus persiapannya harus benar-benar matang, sehingga ditakutkan konser Dewa 19 tanggal 18 Januari takutnya nanti merusak rumput dan lain-lain. Ada kerugian nggak, Mas? Udah bayar DP? Ada kerugiannya, ada. Lumayan. Bang, miliaran ada. Bang? Dua itu jumlah tiket yang sudah habis terjual, Bang. Tiket 80% sudah terjual, 50.000 tiket sudah terjual. 53.000, Bang. 50.000 tiket sudah terjual dan semoga Bala Dewi juga sama perasaannya terhadap kita untuk lebih mementingkan kepentingan nasional, yaitu kepentingan daripada tim Indonesia untuk bisa berlaga di ajang Piala Dunia 2020. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Ini sangat-sangat luar biasa sekali sikap Dewa 19 yang rela untuk ya mengundurkan jadwal panggung mereka di GBK demi perjuangan timnas Indonesia. Ini suatu sikap yang patut kita apresiasi.